Halo sahabatku, film ini adalah film fantasi horor tahun 2017 yang bernama Cold Skin. Film diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, karya penulis Spanyol Albert Sánchez Piñol. Lokasi pengambilan gambar dilakukan di Pulau Kenari, Spanyol. September 1914, seorang pemuda bernama Frank sedang dalam perjalanan menuju sebuah pulau terpencil di selatan Atlantik. Ia baru saja mengambil pekerjaan sebagai petugas cuaca. Pulau ini akan ia huni selama 1 tahun hingga digantikan petugas selanjutnya. Begitu menginjakkan kaki di pulau ini, mata Frank dan Kapten menyisir sekeliling, berharap menemukan sosok Aldor Vigeland, sang petugas cuaca yang akan Frank gantikan. Namun Aldor tak terlihat, hanya ada suara deburan ombak dan senyap. Berjalan naik menyusuri bebatuan tajam, mereka menemukan sebuah pondok kayu. Pondok terlihat berdebu dan berantakan, seolah sudah lama tak dihuni. Dari jendela pondok, sebuah mercusuar terlihat dari kejauhan. Mereka memutuskan untuk berjalan menuju mercusuar. Sesampainya di mercusuar, Kapten mengetuk pintu sambil memanggil. Tak ada yang membuka pintu. Frank lantas menerobos masuk. Tak menemukan siapa-siapa, mereka lantas naik ke atas dan menemukan seorang laki-laki tengah tertidur. Membangunkannya, mereka pun bertanya apakah ia tahu di mana Aldor Vigeland berada. Memperkenalkan dirinya sebagai Gruner, ia lalu memberitahu bahwa Aldor telah meninggal karena sakit tipes. Ketika Kapten menanyakan lebih jauh di mana ia menguburkan Aldor, Gruner berdalih dengan jawaban lain, bahwa suatu hari Aldor pergi berenang dan ia tak kembali lagi. Merasa janggal dengan cerita Gruner, Kapten menyarankan Frank agar ikut kembali saja bersamanya. Namun Frank berkata ia tetap harus tinggal di pulau ini untuk menjalankan tugasnya. Keduanya pun mengucapkan selamat tinggal. Keesokan harinya, Frank mulai mengemban tugas. Ia melangkah keluar pondok sambil membawa peralatan untuk mencatat intensitas dan arah mata angin. Selesai dengan tugasnya, ia melihat Gruner sedang berdiri di atas mercusuar. Sosok lain terlihat di belakang Gruner. Ingin memastikan penglihatannya tak keliru, Frank meneropong sekali lagi. Namun kali ini tak terlihat siapapun kecuali Gruner. Malam pun tiba. Frank yang sedang duduk di atas kursi mendengar pintu diketuk. Di pulau ini hanya ada Gruner dan dirinya, maka yang mengetuk pintu pastilah Gruner. Frank lantas menjawab dari dalam, apakah Gruner membutuhkan sesuatu? Tak ada jawaban. Frank membawa lentera mendekati pintu sambil memanggil Gruner. Dari bawah celah pintu, sebuah tangan merayap masuk. Frank panik dan langsung menginjak. Pemilik tangan pun melolong kesakitan. Pintu berdentum semakin kencang seolah sedang diterobos dari luar. Suara makhluk yang Frank tak tahu apa itu terdengar semakin garang dan mengancam. Sadar dirinya dalam bahaya, Frank meloncat masuk ke dalam ruang bawah tanah. Ia mencoba mengamati keadaan dengan mengintip dari celah kayu. Tak terlihat apa-apa. Namun tiba-tiba, sebuah mata muncul dan langsung ditusuk dengan kayu yang Frank pegang. Ia terjaga sepanjang malam hingga matahari terbit. Setelah kondisi dirasa aman, Frank keluar dari ruangan bawah tanah dan membuka pintu pondok. Di tanah, ia melihat ada banyak jejak yang mengarah ke arah laut, menandakan arah datangnya makhluk itu. Frank pun melangkah ke mercusuar mencari Gruner. Ia yakin Gruner tahu sesuatu tentang makhluk itu. Tapi Gruner bukanlah seseorang yang ramah. Panggilan Frank ia jawab dengan siraman air. Sambil mengejek, Gruner berkata bahwa Frank seharusnya ikut kembali saja bersama kapten kapal dan tak berada di sini. Frank pun berjalan kembali menuju pondok karena ia tak diterima oleh Gruner. Ia mulai memetengi pondok untuk melindungi diri dari serangan makhluk laut. Semua jendela ia palang dengan peralatan seadanya dari dalam dan luar. Ia juga mengisi senapan dengan amunisi. Malam kembali tiba, dan Frank was-was mengamati bibir pantai dari jendela pondok. Makhluk laut terlihat mulai merangkak naik dari air. Jumlah makhluk laut yang muncul ini tak hanya satu atau dua. Semakin ia amati,
Jumlahnya semakin berkali lipat. Pintu mulai berdentum dan Fred langsung membidik senapannya ke arah suara. Tahu dirinya kalah jumlah, Fred lantas menjalankan pertahanan terakhir yang telah ia siapkan siang tadi. Ia mengambil obor dan membuang obor keluar pondok. Obor seketika menyulut api. Makhluk-makhluk laut itu berlari cepat menuju air. Sialnya, api juga merambat masuk dan mulai membakar pondok. Fred mencoba memadamkan api namun ia tak berhasil. Fred pun membungkus tubuhnya dengan selimut dan ia berlari keluar menerobos api. Malam itu ia tidur di balik bebatuan, dengan hati sedih menyaksikan pondoknya terbakar dari jauh. Paginya saat kembali ke pondok, ia mendapati pondok itu sudah tak dapat untuk ditinggali lagi. Tidak memiliki tempat tinggal dan tidak diizinkan untuk tinggal di mercusuar, Fred memutuskan membawa senapan dan pergi membuntuti Gruner. Gruner terlihat berjalan mendekati air terjun. Fred bersembunyi sembari mengambil posisi untuk membunuh Gruner. Senapan ia bidik dan pelatuk ia tarik, namun sebelum Fred dapat menembak, seorang makhluk laut muncul dan menyerangnya. Mereka lantas bergulat. Dengan cekatan, Fred dapat mengambil senapannya kembali. Makhluk itu pun ia bidik. Namun Gruner tiba-tiba muncul dan mengarahkan senapannya ke arah Fred. Gruner meminta Fred agar tidak menembak. Fred berkata, makhluk itu tidak akan ia tembak jika Gruner meletakkan senapannya ke tanah. Namun jika tak dituruti, makhluk itu tak akan segan-segan ia habisi. Gruner mengalah dan meletakkan senapannya ke bawah. Fred juga berkata bahwa ia harus diperbolehkan untuk tinggal di mercusuar. Setelah kejadian di air terjun, Fred tertidur 2 hari lamanya. Ia terjaga mendapati makhluk laut peliharaan Gruner tengah menjilati luka di tangannya. Ajaib, jilatan makhluk itu menyembuhkan luka di tangan Fred. Fred menamainya Aneris. Penasaran, Fred menanyai Gruner, kenapa Aneris bisa jinak terhadapnya, dan bagaimana pula ia dapat berbicara dengan Aneris, dan mengapa Aneris tak kabur darinya. Gruner hanya menjawab bahwa bahkan anjing pun tetap setia kepada majikan yang kejam. Langit telah sepenuhnya gelap. Gruner mengajak Fred agar segera naik ke atas dan bersiaga dengan serangan makhluk laut. Ia memerintahkan Aneris bernyanyi untuk memancing teman-temannya. Aneris pun bernyanyi. Makhluk laut berdatangan dan Gruner membunuhnya tanpa ampun. Terperangah dengan apa yang ia lihat, Fred mundur perlahan dan terdiam. Ia tidak menembak sama sekali. Pagi harinya, Gruner mengamuk dan menyerami Fred yang sedang tidur dengan air. Gruner mengingatkan Fred bahwa ia tidak butuh beban tambahan. Jika Fred tak bersedia ikut membunuh, maka Fred harus angkat kaki dari mercusuar, karena Gruner tak bersedia menampung beban. Esok malam ketika menanti untuk menyerang makhluk laut, Gruner memberikan pelajaran kepada Fred. Ia menutup pintu dan meninggalkan Fred seorang diri. Fred memohon agar Gruner tidak meninggalkannya, tapi Gruner tak peduli. Esok hari, Gruner mendapati Fred masih hidup. Sejak kejadian itu, Fred tidak berani lagi untuk tidak menembak. Suatu sore ketika sedang mengumpulkan kerang-kerangan di tepi pantai, Fred melihat ada sebuah kapal yang melintas di depan pulau mereka. Ia pun berlari secepat mungkin untuk mengambil penembak sinyal SOS yang berada di dalam mercusuar. Saat hendak menembaki sinyal SOS, Fred diserang oleh Gruner. Gruner berkata, boleh ada yang meninggalkan pulau ini. Hari terus berlalu dan persediaan amunisi mereka semakin menipis. Gruner teringat dengan sebuah kapal yang karam tak jauh dari pulau. Atas inisiatif Gruner, mereka pun menaiki perahu menuju lokasi kapal karam. Fred ditugaskan untuk menyelam dan memasang kaitan ke peti-peti yang ia temukan di kapal itu. Sedangkan Gruner tetap berada di perahu dan ia yang menarik peti ke atas. Berhasil mengambil beberapa peti, mereka lalu pulang untuk memeriksa isinya. Ketika menemukan peti yang berisi dinamit yang masih bisa dipakai, Gruner pun tertawa girang. Tanpa membuang waktu, Gruner langsung mengajak Fred untuk memasang dinamit mengelilingi mercusuar. Seperti malam-malam biasanya, mereka pun berdiri di atas mercusuar bersiap untuk menembaki makhluk laut. Anehnya,
Tak ada seorang makhluk laut pun yang menampakkan diri. Gruner memandangi Aneris dengan curiga dan langsung menyerangnya. Gruner berkata, pasti Aneris telah membocorkan rencana mereka kepada teman-temannya. Gruner mengancam Aneris dan memerintahkannya untuk segera bernyanyi. Aneris pun bernyanyi sambil menangis. Dengan nyanyian Aneris, makhluk laut kembali datang. Kali ini dengan jumlah yang sangat banyak. Momen yang ditunggu tiba, Ren dan Gruner pun langsung menarik pelantuk meledak. Begitu banyak makhluk laut yang mati malam ini. Saat Ren sedang memeriksa sekitaran pantai, anak kecil makhluk laut muncul dan ia terlihat ragu apakah Ren akan menyakitinya. Ren hanya tersenyum kepadanya tanpa ada niat untuk melukai apalagi membunuh. Aneris juga muncul dari balik bebatuan. Tak hanya Aneris, makhluk laut lain juga bermunculan dan mereka hanya berdiri diam memandangi Ren. Melihat Gruner datang dengan senapan, Ren meminta Gruner agar tidak menyerang. Ren berkata bahwa sekarang makhluk laut hanya ingin berdamai. Tak percaya dengan apa yang Ren katakan, Gruner membidik senapan ke arah anak kecil itu. Ia yang melihat Aneris ada di situ memerintahkan Aneris untuk segera masuk ke mercusuar. Aneris hanya berdiri diam. Ia pun memandangi Gruner dengan tatapan benci. Merasa Aneris telah mengkhianatinya, Gruner berlari kembali ke mercusuar. Tak dinyana, Gruner melepaskan tembakan ke anak itu. Anak itu pun meronta kesakitan dan mati seketika. Marah besar, Ren berbalik ke mercusuar untuk menyusul Gruner. Ia langsung menyerang Gruner begitu melihatnya. Perkelahian antara Ren dan Gruner tak terelakkan. Ketika Gruner mengambil kapak dan akan mengayunkannya ke Ren berteriak bahwa Aldor Vigeland bukanlah seorang pembunuh. Gruner pun gemetar dan terdiam, seolah kembali sadar dengan nuraninya yang selama ini hilang. Kapak terlepas dari tangannya. Ren sejatinya memang tahu bahwa Gruner adalah sosok Aldor yang sebenarnya. Kecewa dengan dirinya yang sekarang, Gruner melangkah keluar dari mercusuar. Malangnya, tiba-tiba Gruner disergap oleh seorang makhluk laut dari belakang. Gruner diserang begitu banyak makhluk laut dan ia tak berdaya. Ren yang mendengar Gruner berteriak kesakitan pun langsung menutup pintu. Sama sekali tak berniat untuk menyelamatkan Gruner. Gruner pun berakhir tragis, setragis makhluk laut yang selama ini ia buru. Film ditutup dengan kedatangan petugas baru yang akan menggantikan Ren. Ren memperkenalkan dirinya sebagai Gruner. Momen ini mengingatkan kita kembali pada saat pertama Ren bertemu dengan Aldor yang memperkenalkan dirinya sebagai Gruner. Film pun selesai. Cold Skin mendapatkan skor 48% Tomatometer dari situs Rotten Tomatoes. Ada kritikus Rotten Tomatoes yang mengatakan bahwa film ini kurang memiliki alur cerita yang fresh. Kayak nggak ada something new gitu ya teman-teman tentang ceritanya. Ada juga kritikus yang menulis bahwa ending filmnya tidak menarik. Bagaimana dengan teman-teman sendiri? Apakah suka dengan alur ceritanya?